Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan namaku Rahayu, mahasiswi psikologi dari Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang perspektif holistik humanistik dari Abraham Maslow. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu ketahui siapa sih itu Abraham Maslow. Abraham Maslow lahir di Manhattan, New York pada tanggal 1 April 1908, meninggal umur 62 di California. Dia adalah seorang teoretikus yang banyak memberi inspirasi dalam teori kepribadian. Ia juga seorang psikolog yang berasal dari Amerika dan menjadi seorang pelopor aliran psikologi humanistik. Ia terkenal dengan teorinya tentang hierarki kebutuhan manusia. Sejak lahir, manusia didorong untuk memenuhi kebutuhannya, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan untuk memiliki, dan kebutuhan cinta serta penghargaan. Kebutuhan itu harus dipenuhi sebelum muncul kebutuhan aktualisasi diri. Dan pribadi yang sehat adalah pribadi yang mengaktualisasi diri, yaitu pribadi yang dapat menggunakan bakat, kualitas, dan kapasitas dirinya secara penuh. Nah, kali ini aku akan bahas sebagian kecil dari hierarki kebutuhan. Yang pertama adalah 1. Kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini adalah kebutuhan paling mendasar dari setiap manusia. Contohnya, makanan, air, oksigen, mempertahankan suhu tubuh, dan lain-lain. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan yang mempunyai kekuatan atau pengaruh paling besar dari semua kebutuhan. Yang kedua adalah kebutuhan akan keamanan atau biasa disebut dengan safety needs, yang meliputi keamanan fisik, stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari kekuatan-kekuatan yang mengancam, seperti perang, terorisme, rasa takut, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Yang ketiga adalah kebutuhan akan cinta, dan kebutuhan ini mencakup beberapa aspek dari seksualitas dan hubungan dengan manusia lain. Yang keempat, kebutuhan penghargaan. Setelah orang-orang memenuhi kebutuhan akan cinta dan keberadaan, mereka bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan yang mencakup penghargaan diri, kemampuan diri, kepercayaan diri, dan pengetahuan yang dihargai tinggi oleh orang lain. Yang kelima, kebutuhan akan aktualisasi diri. Maslow melukiskan kebutuhan ini sebagai hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi seperti apa saja menurut kemampuannya. Ada sunnah sifat orang yang mengaktualisasi diri, antara lain: yang pertama adalah menerima orang lain dan diri sendiri. Orang-orang yang mengaktualisasi diri dapat menerima diri mereka sendiri apa adanya. Mereka tidak bersikap defensif, berpura-pura, dan tidak mempunyai perasaan bersalah yang menghancurkan diri. Mempunyai selera yang baik terhadap makanan, tidur, dan seks. Tidak terlalu mengkritik kekurangannya sendiri dan tidak terbebani oleh kecemasan atau rasa malu yang berlebihan. Yang kedua, spontan. Mereka biasanya menjalani hidup yang sederhana, dalam artian mereka tidak harus menciptakan penampilan yang kompleks yang bertujuan untuk membohongi dunia. Yang ketiga, membutuhkan privasi dan independensi. Mereka biasanya merasa santai dan nyaman ketika mereka bersama orang lain maupun ketika sendirian. Mereka telah memenuhi kebutuhan akan cinta dan keberadaan. Oleh karena itu, mereka tidak mempunyai kebutuhan yang berlebihan dikelilingi oleh orang lain. Mereka bisa mendapat kesenangan dari kesendirian dan privasi. Yang keempat, kemandirian. Orang yang mengaktualisasi diri mempunyai kepercayaan diri tersebut, kemudian memiliki kemandirian yang besar yang memungkinkan mereka tidak khawatir terhadap kritik dan juga tidak tergerak oleh pujian. Yang kelima, tidak mengikuti enkulturasi. Orang yang dapat mengaktualisasi diri mempunyai kemampuan untuk memisahkan diri dari lingkungannya dan dapat melebihi batas kultur tertentu. Mereka bukanlah orang yang antisosial ataupun yang secara sadar tidak mau mematuhi peraturan. Sebaliknya, mereka adalah orang yang berdiri sendiri, mengikuti standar perilaku mereka sendiri, dan tidak secara buta mematuhi peraturan yang dibuat oleh orang lain.